2 hari telah berlalu sejak Lin Moyu menerima misi rahasia dari Ketua Bai. Di sebuah ruangan yang aromanya syarat akan wibawa, Ketua Bai dan Ketua Meng Anwen tengah menghadapi tamu tak biasa. Ia adalah Ning Tairan, sang kepala sekolah Akademi Xia Jing, sekaligus kakek dari Ning Yiyi. Wajah tua itu tampak keruh, dipenuhi keluh kesah yang meluap. Ini keterlaluan, geram Ning Tairan. Suaranya berat, membawa beban rasa frustasi. Ia mempermasalahkan tindakan dari Moyu yang membantu para hunter karatan. Mereka yang telah bertahun-tahun terjebak dalam kemandekan level untuk menembus batas mereka. Baginya, hambatan itu adalah saringan alami untuk menjaga kualitas lulusan Xia Jing. Namun, Ketua Bai dan Ketua Meng Anwen tidak lagi sejalan dengan aturan kolonial yang kaku itu. Perdebatan sengit pun pecah, membelah keheningan ruangan. Suasana memanas hingga ke titik didih saat Ketua Bai dengan tatapan sedingin es melontarkan ancaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika kau berani menyentuh seujung kuku Lin Moyu, aku bersumpah akan meratakan aula Dungeon milikmu hingga menjadi debu. Gertak Ketua Bai. Baru kali ini, Ning Tairan merasa dikhianati oleh rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Sementara itu, jauh dari pusaran konflik para petinggi, Lin Moyu masih berkutat di dalam keganasan Dungeon Tairan Desert. Di bawah sengatan matahari yang membakar kulit, ia terus melakukan grinding tanpa henti. Keringat dan debu menjadi saksi saat skill pertahanannya menembus level 21. Kini, ketahanannya meningkat pesat, memberikan tambahan 2100 HP. Namun, berkat bakat bawaannya yang mengerikan, angka itu meledak 10 kali lipat menjadi 21.000 HP. Tubuhnya kini sekeras baja, hampir mustahil ditembus. Bukan hanya skill pertahanannya saja, skill kutukannya pun berevolusi ke level 21. Sebagai uji coba, ia melirik seekor Scorpio raksasa di sekitar oasis. Hanya dengan satu jentikan saja, monster itu tak berdaya, terjerat dalam kutukan yang mematikan. Di sisi lain, di kantin Akademi Xia Jing sedang riuh. 3 dari 5 siswa terbaik hasil ujian masuk berkumpul. Mereka saling bertukar kabar. Namun, hanya satu nama yang menggantung di bibir mereka. Lin Moyu. Di mana si nomor 1 ini? Sejauh apa dia telah melesat? Keingintahuan mereka terjawab di kedalaman Tairan Desert. Di hadapan Raja Tiran yang baru saja ia tumbangkan, Moyu berdiri tegak. Ia telah menyentuh level 22. Seluruh skillnya ikut naik level secara otomatis, kecuali satu skill, Corpse Explosion. Skill haus darah itu menuntut lebih banyak korban. Ia hanya akan menguat jika terus digunakan untuk meledakkan jasad lawannya. Kekayaan Moyu kini tak masuk akal. Berkat jasanya menggendong para hunter, ia mengantongi 358.000 poin akademi. Meskipun begitu, ia tetap merasa kurang. Rencananya untuk membeli scroll tingkat lanjutan terganjal harga yang selangit. 80.000 poin per gulungan. Dengan poin sebanyak itu, ia hanya bisa mendapatkan 4 buah saja. Jumlah yang sangat remeh bagi ambisinya yang tak terdasar. Lapangan utama Akademi Xia Jing kini disesaki lautan manusia. Upacara penerimaan siswa baru akan segera dimulai. Sui dan rekan-rekannya nampak gelisah.
Mata mereka menyisir kerumunan mencari sosok yang hilang. 10 menit lagi, bisik Sue cemas. Tiba-tiba, Feng yang juga mencari keberadaan Moyu terpaku. Dari kejauhan, seorang pemuda berjalan dengan tenang. Itu Lin Moyu. Namun, ada yang berbeda. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa beban ribuan nyawa. Ia memancarkan aura yang begitu mencekam, begitu menyesakkan dada. Sebuah aura yang hanya dimiliki oleh mereka yang baru saja pulang dari medan pertempuran berdarah. Level 22, seru teman-temannya nyaris berteriak saat Moyu menunjukkan statistiknya. Hanya dalam hitungan hari saja, ia melompat dari level 16 ke 22. Moyu hanya menanggapi dengan datar. Harusnya level 24, tapi aku terlalu sering membantu orang lain dalam raid sebelumnya. Acara dimulai dengan tradisi unik sekaligus kejam. Tradisi itu adalah tantangan senior kepada juniornya. Aturannya sederhana, namun penuh gengsi. Senior harus mempertaruhkan poin mereka, sementara junior tidak akan rugi apapun jika kalah. Arena pertandingan pun diaktifkan, dilindungi energi pelindung yang kokoh dengan para healer yang bersiap di tepi lapangan untuk mencegah kematian. Di podium kehormatan, para petinggi mengawasi. Kedua rekan dari Ning Tairan sepakat dalam satu hal. Tradisi ini sudah kuno, dan bagi mereka, hanya orang dengan otak keterbelakangan yang berani menantang monster seperti Lin Moyu. Tepat saat itu juga, sosok orang bodoh itu muncul. Lin Moyu, aku menantangmu, teriak sebuah suara yang sangat familiar di telinga Moyu. Moyu pun menoleh, dan benar saja. Di sana berdiri Ling Zhen, hunter yang sejak awal pertemuan selalu menguji batas kesabarannya dengan tingkah arogannya. Apa yang kau tawarkan padaku jika aku mau meladeni permintaanmu? Tanya Moyu, suaranya dingin tanpa emosi. 5.000 poin akademi, jawab Lin Zhen dengan nada sombong. Seolah angka itu sangat besar. Moyu mendengus rendah. Sebuah seringai tipis yang meremehkan muncul di wajahnya. Aku menolak tantanganmu. Naikkan menjadi 100.000 poin atau pergi dari hadapanku. Keheningan seketika menyelimuti arena saat angka 100.000 poin meluncur dari bibir Lin Moyu. Para senior yang tadinya bersemangat ingin melawan Moyu, kini saling pandang dengan wajah pucat. Bagi mereka, angka itu adalah kekayaan yang mustahil digapai. Rata-rata dari mereka bahkan kesulitan mengumpulkan 10.000 poin akademi. Moyu tidak berhenti di situ. Dengan tatapan yang tajam, ia melangkah maju. Atau, bagaimana jika kita bertaruh sesuai dengan seluruh poin yang aku miliki saat ini? Apakah kau punya nyali, senior Lin Zhen? Lin Zhen berdiri kaku. Keringat sebesar biji jagung mulai membanjiri pelipisnya. Ia terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, harga dirinya dipertaruhkan. Dengan sisa-sisa keberanian yang dipaksakan, ia mengangguk gemetaran. Menerima tantangan itu tanpa tahu berapa angka pasti yang sedang ia hadapi. Di podium kehormatan, ketiga ketua hanya bisa menggelengkan kepala. Senyum tipis penuh simpati muncul di wajah mereka. Bukan untuk Lin Moyu, melainkan untuk nasib malang si Lin Zhen. Keduanya naik ke atas arena yang telah diselimuti energi pelindung.
Lin Zhen mencoba membusungkan dadanya, mengingat informasi akurat dari rekannya bahwa Mo Yu hanyalah seorang pemanggil yang lemah tanpa pasukannya. Wasit mengumumkan profil keduanya. Dari pihak penantang, Lin Zhen, seorang warlock level 21 dari Akademi Baili. Lawannya adalah Lin Mo Yu, seorang necromancer level 22 dari Akademi Xiajing. Gumam riuh penonton meledak saat nama Mo Yu disebut. Itu dia, si pemecah rekor Aula Dungeon. Namun, Lin Zhen menutup telinganya. Baginya, itu hanyalah keberuntungan. Masa bodoh soal nilai tertinggi. Bagiku, kau hanya sampah, ejek Lin Zhen sombong. Tapi levelku lebih tinggi darimu, jawab Mo Yu datar. Aku adalah seorang jenius dari sejak kecil. Levelku tetap lebih tinggi darimu. 3 kali jawaban yang sama terlontar, membuat urat saraf Lin Zhen hampir putus. Emosinya tersulut hebat. Namun, dalam puncak amarahnya, Lin Zhen melakukan kesalahan fatal yang tak bisa dimaafkan. Mungkin orang tuamu memang gagal mendidikmu, hingga kau menjadi sombong seperti ini. Seketika, suhu di arena terasa turun hingga titik beku. Tatapan Mo Yu berubah. Itu bukan lagi tatapan dingin, melainkan tatapan kematian. Aura intimidasi meledak dari tubuhnya, menyesakkan paru-paru siapapun yang merasakannya. Lin Zhen tersentak, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan monster yang salah. Bangkitlah, desis Mo Yu. Satu skeleton warrior muncul dari bayangannya. Matanya menyala terang, seolah merasakan kemarahan dari tuannya. Tengkorak itu melesat secepat kilat dengan pedang yang siap menebas tubuh Lin Zhen menjadi 2 bagian. Namun, Lin Zhen sudah menyiapkan trik liciknya. Ia menghancurkan sebuah batu sihir kuno berwarna ungu. Sebuah gelombang energi menyelimuti arena, menyegel kekuatan pemanggilan. Skeleton milik Mo Yu seketika hancur menjadi abu sebelum sempat menyerang. Hahaha, sekarang kau tidak punya tangan dan kaki, Mo Yu, teriak Lin Zhen kegirangan. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, merapal mantra penghancur. Terimalah ini! Kombinasi sihir es dan api melesat ke arah Mo Yu secara bertubi-tubi. Ledakan elemen yang berlawanan itu membombardir posisi Mo Yu. Api yang membara dan es yang menusuk bersatu dalam badai kehancuran. Api dan asap tebal menutupi arena. Lin Zhen tertawa puas, mengira ia telah mengakhiri segalanya. Namun, saat efek serangannya memudar, tawa itu tercekat di tenggorokannya. Lin Mo Yu masih berdiri tegak, tak ada satupun goresan di tubuhnya. Rambutnya bahkan tidak berantakan. Skill pertahanan mutlak miliknya telah menelan semua serangan itu tanpa sisa. Lin Zhen yang panik meluncurkan serangan kedua, namun hasilnya tetap nihil. Mo Yu seolah-olah adalah dewa yang tak tersentuh oleh mantra fana. Sudah selesai, senior? Tanya Mo Yu sekali lagi. Karena lawannya hanya terpaku diam dengan wajah pucat pasi, Mo Yu memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Soul Flame, sebuah api biru transparan meluncur pelan. Namun, efeknya mengerikan. Api itu langsung membakar jiwa Lin Zhen. Jerit histeris yang memilukan memenuhi seluruh lapangan.
Lin Zhen tumbang, mencakar-cakar wajahnya dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Beruntung bagi Lin Zhen, tim healer terbaik akademi segera bertindak. Meskipun luka yang ditimbulkan tidak bisa sembuh total dalam waktu singkat, setidaknya nyawanya masih tertolong. Pemenangnya adalah Lin Moyu, teriak wasit. Dia juga menatap ke arah Lin Zhen. Dan sesuai kesepakatan, taruhan harus segera dilunasi. Dunia seolah runtuh bagi Lin Zhen saat ia mendengar nominal angka yang disebutkan oleh wasit. Poin milik Moyu, 358.000 poin. Itu adalah jumlah yang harus ia bayar. Seluruh masa depannya di akademi ini baru saja sirna hanya karena satu kata hinaan yang salah tempat. Lin Zhen mematung, wajahnya sepucat kertas yang terbakar. Angka 358.000 poin itu seperti vonis mati baginya. Ia mengaku kalah, namun poin di kantongnya bahkan hanya sepertiga dari jumlah tersebut. Wasit yang bertindak tegas segera menjatuhkan putusan mutlak. Seluruh poin Lin Zhen ditransfer kepada Moyu tanpa sisa, dan sisanya harus dicicil selama 6 bulan ke depan. Jika ia gagal, konsekuensi berat yang dapat menghancurkan masa depan karirnya telah menanti. Moyu tidak peduli. Dengan tatapan sedingin es, ia melangkah melewati Lin Zhen yang tengah meratapi nasibnya. Baginya, Lin Zhen hanyalah kerikil kecil yang baru saja ia tendang keluar dari jalurnya. Belum sempat ia menghirup udara tenang pasca bertarung, sebuah pesan dari ketua BAIM masuk. 1 jam, persiapkan dirimu, kita berangkat ke battlefield. Moyu tersentak. Kecepatan gerak ketua BAI di luar dugaannya. Tanpa membuang waktu yang berharga, ia melesat ke bagian perdagangan akademi. Di sana, ia menjual beberapa perlengkapan tingkat emas hasil buruannya, mencairkan kekayaan instan sebesar 2 juta koin emas. Sue dan teman-temannya yang mendengar keberangkatan Moyu ke wilayah perang hanya bisa terperangah. Bagi mereka, battlefield adalah tempat di mana maut menari. Namun, bagi Moyu, itu adalah taman bermain barunya. Di kediaman ketua Meng Anwen, ruang dan waktu seolah melengkung. Dengan bantuan sihir pemindahan tingkat tinggi Meng Anwen, Moyu dan ketua BAI melesat menembus dimensi menuju medan perang Yuan. Titik pemberhentian pertama mereka adalah bagian luar menara Sensia yang megah. Sebelum akhirnya, transmisi otomatis melempar mereka tepat ke jantung wilayah konflik. Begitu kakinya menginjak tanah medan perang Yuan, pemandangan gagah menyambutnya. Barisan prajurit berdiri kokoh di sepanjang jalan. Saat Moyu berjalan mengikuti ketua BAI, tiba-tiba terdengar dentingan baju zirah yang saling bergesekan. Sebuah salam hormat militer yang menggetarkan jiwa. Moyu tertegun melihat para prajurit itu memberikan hormat dengan gagahnya. Matanya tertuju pada lencana di pundak ketua BAI. 5 bintang emas berkilau. Mereka tidak mengenalku, ujar ketua BAI tenang melihat kebingungan Moyu. Mereka menghormati pangkat yang aku sandang. Di sini, lencana adalah segalanya. Mereka tiba di sebuah kantor pendaftaran. Seorang resepsionis nampak asik dengan komputernya. Bersikap acuh tak acuh saat mereka datang. Namun, begitu matanya menangkap kiloan lencana ungu bintang 5 milik ketua BAI, sikapnya berubah drastis. Ia melompat dari kursinya, membungkuk dalam, dan dengan tangan gemetar,
segera memproses lencana untuk Moyu. Pakailah ini selalu, pesan Ketua Bai sambil menyerahkan lencana putih. Ia menjelaskan kasta kekuatan di tempat ini. Lencana putih untuk prajurit, awal perjalanan karir seorang hunter. Lencana hitam untuk sersan, langkah pertama kepemimpinan. Lencana perak untuk kapten, pemimpin di lapangan. Lencana emas untuk mayor, sang penguasa pertempuran. Lencana ungu untuk jenderal, puncak tertinggi seperti yang dipakai Ketua Bai. Untuk naik tingkat, Moyu harus mengumpulkan 10 bintang dengan cara memburu monster abisal yang mengerikan. Saat ini, mereka berada di benteng nomor 1. Satu dari 9 benteng yang membatasi peradaban dengan neraka dunia. Langkah mereka berakhir di Hall of Heroes, atau Aula Pahlawan. Di tempat yang sakral ini, Ketua Bai melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia bersujud dan memohon kepada arwah para leluhur untuk memberkati muridnya. Menara Sensia yang ada di sana bereaksi, memancarkan cahaya suci yang menyelimuti Moyu. Harga keberkatan itu tidak murah. 1 bintang di lencana Ketua Bai lenyap sebagai tumbal. Namun, imbalannya sepadan. Moyu kini memiliki kesempatan untuk bangkit kembali jika suatu saat nyawanya terenggut di medan perang. Sebuah nyawa tambahan yang sangat langka. Selebihnya, jalani takdirmu sendiri, ucap Ketua Bai sebelum menghilang, meninggalkan Moyu di gerbang keluar benteng. Para penjaga gerbang menatap Moyu dengan cemas. Nak, monster di luar sana, minimal level 30. Kau yakin akan ke sana? Moyu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, menembus batas aman benteng. Baru beberapa langkah, kakinya menginjak tanah tandus. Udara di sampingnya berdesir. Seekor monster dengan kemampuan kamuflase tingkat tinggi melesat menyerang dari titik buta. Serangan itu menghantam dinding transparan yang kokoh. Berkat instingnya yang selalu mengaktifkan skill pertahanan mutlak, serangan pengecut itu gagal total. Moyu menoleh pelan, matanya berkilat haus akan pertempuran. Perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Serangan bertubi-tubi tanpa wujud terus menghujami Lin Moyu. Musuh ini sungguh licik. Ia tak kasat mata, namun serangannya nyata. Moyu segera memanggil skeleton warrior-nya. Tapi sang tengkorak pun tampak kebingungan menebas udara kosong. Monster ini bernama Battlefield Ghost. Dia adalah entitas tembus pandang yang kebal terhadap serangan fisik murni. Mimpi buruk bagi setiap hunter tipe serangan fisik. Tebas ke segala arah, perintah Moyu dingin. Tebasan liar itu akhirnya menghantam sesuatu di udara hampa. Setelah letak musuh terdeteksi, Moyu tak membuang waktu. Ia memanggil Skeleton Mage. Dengan satu lontaran sihir elemen, monster hantu di medan perang itu langsung lenyap menjadi abu. Moyu sedikit terkejut. Ternyata monster liar di battlefield tetap memberikan item drop yang berharga. Belajar dari serangan kejutan itu, Moyu tidak lagi berjalan sendirian. Ia memanggil pasukan Skeleton Warrior dan Skeleton Mage untuk mengawal langkahnya menyusuri jalan sunyi menuju sebuah dungeon. Di tengah perjalanan, ia dengan mudah melumat habis monster-monster liar yang berani menghadang. 2 jam pun berlalu. Tiba-tiba,
Dari ufuk depan muncul 3 orang hunter yang berlari kesetanan. Wajah mereka pucat pasi, berteriak meminta tolong. "Lari! Cepat lari! Gerombolan Abyssal ada di belakang kami!" seru mereka. Moyu tetap bergeming. Dari kejauhan, nampak sekumpulan anjing neraka yang haus darah tengah mengejar. Yang membuat suasana semakin kelam adalah saat Moyu melihat salah satu monster itu sedang mengunyah potongan tangan dari salah satu mangsanya. Monster-monster ini tidak hanya membantai, mereka memakan jasad korbannya juga. "Serang!" perintah Moyu pendek. Skeleton Mage membuka tirai pertempuran dengan hujan bola api dan badai es, membuat barisan depan Abyssal kocar-kacir. Di balik kepulan asap, akibat dari ledakan skill Skeleton Mage, Skeleton Warrior melesat seperti bayangan maut, membabat habis pasukan kecil itu tanpa ampun. Saat itulah Moyu menyadari sesuatu yang menarik. Tongkat sabitnya menyerap energi hitam dari monster yang tewas. Energi Abyssal. Ia mengkalkulasi energi yang dia dapat, bahwa senjatanya akan naik ke level 2 jika ia membatai sekitar 30 monster lagi. Untuk mempercepat proses, ia menggunakan metode favoritnya. Moyu mengangkat tangannya. Corpse Explosion. Jasad Abyssal yang tergeletak meledak hebat, menciptakan reaksi berantai yang menghancurkan kawanan yang tersisa dalam sekejap. Para hunter yang tadinya melarikan diri pun terpaku. Mereka menoleh ke belakang, menyaksikan seorang pemuda berdiri tenang di tengah puing-puing monster yang mereka takuti. Senjata Moyu berdenging, naik ke level 2 dan memberikan tambahan 100 poin spirit. Puas dengan hasilnya, ia melanjutkan perjalanan. Namun, jauh di kedalaman kegelapan, Raja Abyssal merasakan pasukannya musnah. Dengan kemarahan yang meluap, ia memerintahkan kawanan yang jauh lebih besar untuk memburu hunter misterius itu. Moyu akhirnya tiba di gerbang Dungeon. Di sana, banyak kelompok hunter dari berbagai wilayah, termasuk dari luar Kekaisaran Sensia. Mereka sedang berkemah dan memulihkan diri. Moyu berjalan melewati mereka tanpa suara menuju portal yang memancarkan aura kuno. Dragon Frontline Post, level 26. Beberapa hunter dari Kekaisaran Sensia menghampirinya. Mereka menawarkan bantuan kepada Moyu dengan ramah. "Terima kasih, tapi aku tidak butuh bantuan," jawab Moyu datar. Sebelum mereka sempat membalas, Moyu sudah melangkah masuk ke dalam portal. Seorang hunter dari negara Y yang melihat hal itu tertawa mengejek. "Pemula sok jago. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan hidup sebelum menjadi santapan monster di sana." Mereka memeriksa layar sistem di depan gerbang untuk mendeteksi status peserta. Tingkat normal, 1 kelompok, 4 selamat. Tingkat nightmare, 2 kelompok, 12 selamat. Tingkat neraka, 1 orang, 1 selamat. Keheningan menyelimuti gerbang. "Gila, dia masuk tingkat neraka sendirian," gumam hunter Sensia dengan kebingungan. Sementara hunter negara Y yang tadinya terus-menerus menertawakan hunter dari Kekaisaran Sensia hanya bisa menggerutu masam setelah mendapat peringatan keras untuk menjaga omongannya di wilayah Sensia. Di dalam Dungeon, Moyu segera menyadari aturan main yang berbeda. Inventori penyimpanannya tersegel. Ia tidak bisa mengambil batu teleportasi atau item bantuan apapun. Semuanya harus disiapkan sebelum masuk
ke dalam Dungeon. Tak jauh dari tempatnya berdiri, beberapa monster penjaga melintas. Aura mereka jauh lebih pekat dan berbahaya. Meski jaraknya cukup jauh, monster-monster tingkat neraka ini memiliki indera yang sangat tajam. Secara serentak, mereka menoleh dan menerjang ke arah Moyu dengan kecepatan luar biasa. Moyu segera memanggil seluruh pasukannya. Namun, matanya menyipit saat melihat bentrokan pertama. Satu monster di tingkat neraka ini ternyata memiliki kekuatan yang melampaui satu skeletonnya. Untuk pertama kalinya, Lin Moyu merasakan tekanan yang sesungguhnya. Lin Moyu akhirnya merasakan apa artinya tingkat neraka. Monster-monster di hadapannya memiliki statistik yang mengerikan, dengan angka yang menembus 10.000 poin, 2 kali lipat dari rata-rata kekuatan para skeletonnya yang hanya berada di angka 5.000 poin. Pertarungan sengit pecah. Moyu yang biasanya mendominasi medan pertempuran dengan mudah, kini harus memutar otak. Musuh-musuhnya bukan sekedar monster buas. Mereka adalah kesatuan tempur yang terampil dan terorganisir. Dengan koordinasi yang rapi, monster-monster itu meluncurkan skill yang membuat para skeleton warrior terkena status stun berkali-kali. Pasukan tulang itu hanya mampu bertahan, terhimpit oleh gempuran yang tak henti-hentinya. Kumpulkan mereka di satu titik, perintah Moyu. Ia mengubah taktik. Skeleton warrior dikerahkan bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengepung musuh dalam satu area sempit. Begitu musuh terjepit, skeleton mage yang sudah bersiap di belakang melepaskan serangan elemen secara serentak. Ledakan besar terjadi, melumat musuh dalam sekejap. Hasilnya luar biasa. Satu persatu monster itu mampu dihabisinya. Satu monster saja memberikan 600.000 experience, angka yang sangat menggiurkan bagi Moyu. Moyu kemudian memasuki hutan lebat, satu-satunya akses menuju jantung Dungeon. Di dalam sana, ia menghadapi tantangan yang lebih berat. Dragon Spearman yang gesit dikombinasikan dengan Dragon Mage yang terorganisir berhasil memporak-porandakan rencananya. Bahkan, sebelum Moyu sempat bereaksi, muncul beberapa Dragon Mage lain dari balik pepohonan yang melepaskan sihir angin, menghancurkan barisan skeletonnya dalam hitungan detik. Jika aku hanya pemanggil biasa, mungkin sudah mati di sini, gumam Moyu. Namun, ia adalah komandan dari pasukan tak terbatas. Ia memanggil gelombang baru skeleton warrior untuk menyudutkan lawannya. Saat Dragon Mage menyadari pola serangan dari musuhnya, mereka mencoba membidik para skeleton mage. Moyu yang menyadari hal itu bergerak lebih cepat dari lawannya. Soul Flame! Api biru transparan itu langsung membakar jiwa sang penyihir naga. Jeritan memilukan terdengar sebelum monster itu tumbang menjadi abu. Dari jasadnya, Moyu mendapatkan sebuah item drop, tanduk naga, salah satu bahan yang dibutuhkan oleh Ketua Bai. Sementara itu, di kediaman Ketua Meng Anwen, suasana mendadak tegang. Meng Anwen menyadari hilangnya satu bintang dari lencana Ketua Bai. Kau mengorbankan bintangmu demi memberikan berkah leluhur pada anak itu? Tanya Meng Anwen tak percaya. Bintang bisa dicari lagi, tapi nyawa Moyu adalah prioritas, jawab Ketua Bai dengan tenang. Meski begitu, ia juga memberikan tugas berat bagi Moyu untuk mencari item langka di dalam Dungeon Dragon Frontline. Kekhawatiran mereka memuncak saat membahas tingkat kesulitan Dungeon di Battlefield.
Jika Moyu nekat melakukan solo raid di tingkat neraka, resikonya terlalu besar. Minimal, dia hanya akan tersiksa karena berkah itu membuatnya hidup kembali. Canda Meng Anwen mencoba mencairkan suasana. Namun, dalam hati mereka bertanya-tanya, mampukah manusia biasa menaklukkan tingkat neraka sendirian? Kembali ke Dungeon, Moyu tengah beristirahat sejenak sambil menganalisa keadaan. Padahal perjalanannya baru menempuh sepertiga jalan. Namun, banyak pasukannya yang luka parah. Ia hanya mengantongi 2 tanduk naga saja. Meski begitu, tekadnya justru semakin membara. Sekuat apa bos di tingkat neraka ini? Pikirnya penasaran. Moyu terus bergerak hingga akhirnya ia tiba di depan kastil megah. Dinding-dinding kastil itu dijaga ketat oleh Dragon Archer. Dengan penuh percaya diri, ia mengirim 1 skeleton warrior untuk memancing musuh. Hanya dalam 1 kedipan mata, skeleton itu hancur berkeping-keping. Moyu terperangah. 1 serangan dari dinding kastil mampu menghancurkan prajurit tulangnya dalam sekali pukul. Seketika, insting bertahan Moyu bangkit. Para skeleton warrior yang tersisa langsung merapat, membentuk perisai tulang yang mengelilingi tuan mereka dalam posisi waspada penuh. Moyu berdiri dalam posisi siaga penuh. Matanya menyisir setiap sudut dengan tajam. Benar saja, 1 perisai tulang di bagian belakangnya hancur berkeping-keping tanpa peringatan. Tanpa ragu, ia memanggil 2 skeleton mage dan memerintahkan mereka membombardir area kosong di hadapannya. Semburan sihir itu mengacaukan udara, mengungkap sesosok makhluk yang sedang berkamuflase. Tebakannya tepat, penyerang itu bukan dari dinding kastil, melainkan Dragon Assassin. Begitu wujudnya terungkap sesaat, pasukan skeleton warrior langsung menyerbu dengan tebasan bertubi-tubi hingga monster itu tewas. Moyu, kini waspada. Musuh bertipe assassin ini mampu melenyapkan pasukan dalam 1 serangan fatal dari kegelapan. Untuk mengantisipasi musuh tak terlihat lainnya, Moyu memerintahkan seluruh skeleton warrior menerjang ke lapangan terbuka di depan kastil. Sementara skeleton mage terus menghujani area tersebut dengan serangan elemen guna membatalkan setiap upaya kamuflase lawannya. Namun, pergerakan ini memicu reaksi dari dinding kastil. Dragon Archer mulai melepaskan hujan anak panah. Berbeda dengan monster biasa, para pemanah ini memiliki kecerdasan tinggi. Mereka tidak membidik para skeleton, melainkan langsung mengincar Moyu sebagai sang tuannya. Untungnya, skeleton armor miliknya masih cukup kokoh menahan gempuran tersebut. Kalian ingin bermain jarak jauh denganku? Desis Moyu. Ia memerintahkan para skeleton warrior memungut jasad Dragon Assassin yang tewas dan melemparkannya ke atas tembok kastil. Begitu jasad-jasad itu mendarat di tengah kerumunan pemanah, Moyu menjentikkan jarinya. Corpse Explosion! Ledakan berantai yang dahsyat meluluhlantahkan pertahanan tembok. Para Dragon Archer lenyap seketika dalam kobaran api. Jasad rekan mereka sendiri. Tembok kastil itu runtuh, membuka jalan bagi pasukan Moyu untuk membantai habis sisa-sisa penjaga hingga mereka tiba di jantung kastil. Di sana, hanya ada sebuah patung monster raksasa yang membeku, sunyi. Namun, ketenangan itu pecah saat permukaan patung mulai retak dan hancur. Dari balik debu, muncullah sang penguasa,
Sentry Pos Guardian. Moyu terperangah melihat statistik sang bos yang berada di luar nalar. Jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia hadapi. Aura sang Guardian begitu menekan, hingga Moyu terpaksa memasang kuda-kuda kuat agar tidak terlempar. Sambil bertahan, Moyu melepaskan skill kutukannya, membelenggu sang raksasa hingga tak berdaya. Serbu! Pasukan skeleton menyerang dari segala arah. Tebasan pedang dan ledakan sihir menyatu dalam kepulan asap tebal. Namun, harapan Moyu untuk menang cepat pupus saat auman menggelegar menghancurkan skill kutukannya dan memukul mundur seluruh pasukannya. Sang bos mengamuk, mengayunkan pedang raksasanya secara membabi buta, menghancurkan 12 skeleton dalam sekali tebas. Tak punya pilihan, Moyu memanggil kartu asnya, Hero General. Dengan komando sang jenderal, koordinasi pasukan meningkat drastis. Efek stun dari serangan bos kini berkurang jauh. Skeleton Mage berhasil mendaratkan serangan telak yang membuat sang Guardian berteriak kesakitan meskipun ia berdiri kokoh. Tiba-tiba fokus Moyu terganggu. Sang bos melompat tinggi, terbang melewati barisan pertahanan dan menerjang langsung ke arahnya. Makhluk itu sadar bahwa untuk menghentikan pasukan abadi ini, ia harus menghabisi sang pemanggil terlebih dahulu. Pedang raksasa itu menghantam skeleton armor Moyu. Di jarak sedekat itu, Moyu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Soul Flame. Api jiwa dilesatkan tepat ke wajah sang bos. Dibantu oleh tembakan jarak dekat dari para mage. Sang raja terjatuh, meregang nyawa di bawah kaki Moyu. Notifikasi sistem beruntun muncul di hadapannya. Item drop, 3 item tingkat gold, pisau, perisai, dan bracelet, yang jika digunakan sebagai satu set, akan memberikan efek bonus luar biasa. 2 buah Dragon Core. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah pesan berwarna emas. Karena keberhasilannya menaklukkan tingkat neraka secara solo, ia dianugerahi gelar Dragon War King. Gelar ini memberikan tambahan 500 poin pada seluruh status dan pengurangan biaya penggunaan skill sebesar 50%. Sebuah pencapaian legendaris yang akan membuat dunia gempar. Kejutan bagi Lin Moyu tidak berhenti pada sebuah gelar. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, menandakan ia telah melesat naik ke level 23. Berkat gelar
Si Xing'an dan rekan-rekannya masih tertegun, seolah jiwa mereka baru saja ditarik paksa kembali ke raganya. Logika mereka menolak percaya. Seorang siswa baru yang harusnya masih duduk manis di ruang kelas sambil mendengarkan teori, justru berdiri di sini, di tanah terkutuk Battlefield, dengan level 23 yang tak masuk akal. Moyu yang penasaran kemudian bertanya, dengan kekuatan kalian, kenapa tidak masuk ke dalam Dongeon saja? Teman-teman Si Xing'an tertawa masam sambil melirik sang paladin. Mereka bercanda bahwa sang guardian gagal menahan efek stun dari monster di dalam, membuat formasi mereka berantakan. Si Xing'an membela diri dengan wajah serius. Aku hanya kekurangan satu item perisai saja untuk melengkapi set equipment tingkat emas. Jika seandainya aku punya itu, efek stun tak akan jadi masalah. Satu set sentry post itu benar-benar barang tipe top tier untuk level 30. Bahkan, Si Xing'an menawarkan bantuan jika Moyu membutuhkan perlengkapan set untuk profesinya, ia rela menjual dengan harga miring demi sang junior.
Tanpa membuang waktu, Lin Moyu segera mengaktifkan cooldown talismannya untuk mereset waktu tunggu Dungeon Dragon Frontline. Ning Yi yang berdiri di sampingnya tampak antusias. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langkah ini. Bahkan, hunter sekelas Zhou Li Sheng pun hanya berani menawarkan tingkat nightmare kepadanya. Namun, Moyu dengan santainya membawanya langsung ke tingkat neraka. Begitu mereka melangkah masuk, Moyu langsung menyelimuti Yi dengan skeleton armor. Yi tertegun merasakan energi pelindung yang begitu kokoh melingkupinya. Hanya untuk berjaga-jaga, ujar Moyu datar. Melihat Moyu begitu sigap dan berwibawa memimpin pasukan tengkoraknya, pipi Yi mendadak merona. Ia tersipu malu, mengagumi ketenangan pemuda di depannya itu. Hanya kau saja yang berani bilang kalau tingkat neraka ini tidak sulit. Bisik Yi sambil tersenyum lebar melihat pasukan Dragon Spearman dilumat dengan mudah oleh skeleton warrior milik Moyu. Di tengah perjalanan, mereka saling bertukar informasi. Yi memamerkan pencapaiannya. Dia telah menyelesaikan misi pertama dan memiliki sebuah cincin unik yang dibuat dari inti kristal Raja Goblin. Itu adalah item hadiah dari Moyu sebelumnya. Cincin itu sangat langka karena mampu meningkatkan satu level untuk seluruh skill penggunanya. Kini, misinya adalah mencapai level 25 dan mengumpulkan bintang lencana. Tiba-tiba, insting tempur Moyu berdenting. Dengan gerakan kilat, ia menarik tubuh Yi ke dalam pelukannya. Sebuah serangan gelap dari Dragon Assassin nyaris mengenai tempat Yi berdiri tadi. Skeleton Warrior segera memburu sang pembunuh hingga musnah. Yi yang masih berada di dalam dekapan Moyu tersadar bahwa musuh kali ini sangat licik. Namun, ia tidak tinggal diam. Aku punya skill untuk mendeteksi musuh tak kasat mata, serunya penuh semangat. Kombinasi antara mata tajam Yi dan pasukan abadi Moyu membuat rintangan itu terasa seperti permainan anak-anak. Saat mereka berjalan, Yi melirik lencana di dada Moyu dan berseru protes. Kau sudah bintang 2? Itu curang. Kau harusnya tanggung jawab memimpin perjalanan ini sampai selesai. Sampai di jantung Dungeon, patung raksasa sang penguasa telah menunggu. Menjauhlah, biar aku yang menanganinya. Perintah Moyu. Yi mengangguk paham dan bergegas mencari tempat aman di atas dahan pohon yang menjulang tinggi, sambil mengunyah ubi jalar yang pernah diberikan oleh Moyu kepadanya. Keluarlah, mari bertarung kembali, teman lama, gumam Moyu menatap patung yang mulai retak itu. Sentry Post Guardian muncul dengan auman yang menggetarkan seluruh isi Dungeon. Untuk pembukaan, Moyu melemparkan skill kutukannya. Namun, sang bos segera menghapus efek dengan gelombang energi yang kuat. Yi yang berada jauh di pohon bahkan bisa merasakan tekanan udara itu. Moyu tidak membiarkan sang bos bernafas lega. Soul Flame dilesatkan. Sementara Hero General memimpin serangan serentak. Pertempuran kali ini jauh lebih taktis. Moyu menggunakan strategi tarik ulur. Ia mengerahkan gelombang pertama skeleton, dan tepat saat sang bos akan mengeluarkan skill area yang mematikan, Moyu menarik kembali pasukannya ke dalam inventory ruangannya. Begitu skill musuh selesai, ia melepaskan gelombang kedua. Taktik jenius ini membuat sang guardian kewalahan hingga akhirnya tumbang tak bernyawa.
Yi yang menyaksikan itu hanya bisa melongo kaget. Lamunannya pecah saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Ia naik level. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan sertifikat perubahan profesi tingkat kedua. Saking senangnya, Yi lupa daratan. Ia melompat ke punggung Moyu dan memeluk lehernya erat-erat. Sesaat kemudian, ia sadar betapa memalukannya tingkahnya. Dengan wajah merah padam, ia melepaskan pelukannya dan bertingkah kikuk seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Moyu dengan ekspresi tenangnya yang biasa justru mengeluarkan sebuah belati tingkat emas, hasil raid sebelumnya, dan menyerahkan pada Yi. Ini cocok untuk profesimu. Yi menerima belati itu dengan mata berbinar. Sementara mereka merayakan kemenangan, jauh di sudut lain battlefield, kelompok senior Si Xing An nampak sedang berjuang keras menaklukkan raid mereka sendiri. Lin Moyu dan Ning Yi melangkah keluar dari portal Dungeon, tanpa menyadari bahwa maut telah menanti di luar sana. Ratusan Abyssal Hound telah mengepung area itu, dipimpin oleh sesosok monster elit, sang utusan langsung dari Raja Iblis Neraka. Monster itu berdiri dengan angkuh, matanya menyisir setiap hunter yang gemetar, mencari sosok yang telah memusnahkan pasukan anjingnya. Namun, ia tak mencium aroma sisa pertarungan yang ia cari. Habisi mereka semua, perintah sang utusan dengan suara parau yang menggetarkan udara. Pembantaian pun pecah. Para hunter yang kelelahan tak kuasa menahan gempuran liar itu. Di saat genting itu, kelompok Zhou Liseng baru saja keluar dari raid mereka. Pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Sebagai seorang Holy Knight, Zhou segera memasang perisai suci untuk melindungi timnya. Di udara, ada satu di atas, teriak seorang hunter memperingatkan. Sesosok monster terbang melesat dari langit, mengayunkan senjata raksasa ke arah Zhou. Dengan penuh percaya diri, Zhou mengangkat perisainya, yakin bahwa pertahanan legendarisnya takkan goyah. Namun, reality menghantamnya dengan keras. Hanya dengan satu serangan saja, perisai kebanggaan Zhou hancur berkeping-keping. Tubuhnya terpental puluhan meter, sampai dia bersimbah darah. Jika bukan karena kecepatan sang healer memulihkannya, nyawa Zhou mungkin sudah melayang. Senior Si Xing An yang melihat itu hanya bisa menepuk jidat. Ternyata, gelar profesi legendaris bukanlah jaminan kekuatan jika penggunanya tidak waspada. Sang utusan monster kembali menatap tajam ke arah kerumunan. Si Xing An berkeringat dingin di bawah intimidasi yang mencekam itu. Dalam keputusasaan, Zhou melepaskan sinyal SOS kuning kemerahan yang melesat menembus awan battlefield, memanggil bantuan dari Kekaisaran Sensia. Tepat saat monster itu akan menyerang kembali, sosok Moyu dan Yi muncul dari portal. Mata sang utusan neraka seketika terkunci pada Moyu. Ia merasakan aura pembantaian yang sangat pekat menyelimuti pemuda itu. Inilah monster dalam wujud manusia yang ia cari. Tanpa peringatan, sang utusan melesat secepat kilat, menghantamkan senjatanya tepat ke tubuh Moyu. Akibat dari serangan itu, debu berterbangan. Namun, saat asap menipis, Moyu masih berdiri tegak di tempatnya. Skeleton armor miliknya berpendar, menahan serangan maut itu tanpa goresan sedikit pun. Jangankan luka, bergeser dari posisinya pun tidak. Moyu menatap monster di hadapannya dengan tatapan jengkel. Ia mengangkat tangannya.
Soul Flame. Api jiwa langsung meledak tepat di wajah buruk sang utusan. Jerit kesakitan memecah langit saat jiwa monster itu mulai terbakar hebat. Menyadari lawannya berada di level yang berbeda, sang utusan mencoba melarikan diri. Namun, Moyu sudah menguncinya dengan skill kutukan. Kutukan itu menyebar secara berantai, membelenggu sang pemimpin sekaligus seluruh pasukan anjingnya hingga tak berkutik. Para hunter di sana hanya bisa melongo, sementara Yi tertawa geli melihat monster yang tadinya begitu garang, kini hanya bisa meronta seperti cacing. Sesi ketiga dimulai, gumam Moyu. Ia memanggil seluruh pasukannya. Pasukan skeleton menerjang layaknya air bah, membabat setiap musuh yang terjerat kutukan. Untuk mempercepat segalanya, Moyu melepaskan rentetan Corp Explosion. Ledakan berantai itu layaknya efek domino maut. Dalam waktu singkat, pasukan elit kiriman Raja Iblis itu musnah tak tersisa. Sang utusan yang sekarat mencoba bangkit, namun 4 skeleton warrior secara bersamaan menancapkan pedang besar mereka ke tubuhnya, memaku monster itu ke tanah selama-lamanya. Notifikasi sistem membanjiri pandangan Moyu. Lencana prajurit mencapai batas maksimal dipromosikan menjadi prajurit bintang 5. Hadiah 100 poin akademi dan 5 poin kontribusi. Evolusi senjata, tongkat sabitnya melesat ke level 7, memberikan bonus 2100 poin spirit. Yi yang berada di dalam satu party dengan Moyu ikut mendapatkan peningkatan pada lencananya. Para hunter segera menghampiri Moyu, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah menyelamatkan nyawa mereka. "Misimu sudah selesai?" tanya Moyu pada Yi. Yi tersenyum manja sambil mengangguk kecil, memberikan isyarat bahwa semua targetnya telah tercapai berkat bantuan Moyu. Namun, di kejauhan, Zhou Liseng hanya bisa menggigit bibirnya. Api cemburunya semakin membakar batin melihat kedekatan mereka yang tak terjangkau olehnya.